Kenapa negara menggunakan korporasi? Karena negara membutuhkan fleksibilitas di dalam mengeksekusi. Oke, saya di Jakarta nih, mengelola public transport di Jakarta. Saya punya dua pilihan. Saya serahkan kepada Dinas Perhubungan, atau saya membuat PT yang mengelola transportasi. Tapi kami pilih pakai PT. Kenapa? Karena PT ini mudah melakukan kontrak dengan siapa saja. Hiring, firing bisa dikerjakan tanpa terikat dengan peraturan ASN yang rumit. Investasi bisa dilakukan, kerjasama dengan periklanan bisa dilakukan. Jadi kenapa menggunakan instrumen korporasi? Bukan karena negara mau cari untung, tapi negara membutuhkan fleksibilitas di dalam menjalankan tugas pembangunan itu. Bayangkan kalau transportasi umum diserahkan kepada Dinas Perhubungan, dia mau melepas aset aja susah. Karena ada aturan in-bank dan lain-lain yang rumit. Tapi ketika ini menjadi korporasi, dia ambil aset mudah, lepas aset mudah, hire mudah, fire mudah. Dan itulah kenapa kita menggunakan korporasi. Jadi ketika negara punya korporasi, jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Nah, ini yang absen di dalam BUMN kita selama ini. Oke? Kenapa? Ya, salah satu sebabnya karena yang ditugaskan di BUMN hampir selalu berasal dari private sector. Ya, di private sector itu kalau korporasi tugasnya adalah untuk mencari profit harus. Sementara kalau BUMN, ini bukan salah orang private sektornya. Karena filosofinya tidak diberikan. Itu saya sampaikan tadi. Kalau berada di national leadership, tunjukkan filosofinya. Supaya orang bekerja dengan filosofi yang benar. Sehingga bekal korporasi yang dibawa dipakai untuk menjalankan nilai yang betul. Dan ini bukan kata Anies. Ini adalah kata founding fathers kita tentang BUMN di Republik ini. Dan ditegaskan di dalam undang-undang tadi. Bahwa dia menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta. Nah, itu menurut kami yang harus dikembalikan. Sehingga tekanan pada BUMN itu adalah untuk delivery pembangunan. Bukan tekanan pada peningkatan profit. Lalu pertanyaannya, negara dapat pendapatan dari mana? Negara dapat pendapatan dari perekonomian yang tumbuh dari seluruh pasar. Itulah pendapatan kita. Bukan dari BUMN ini sendiri. Nah, lalu di mana letak harus BUMN? Satu adalah lokasi yang tempat-tempat yang strategis, yang menyangkut kepentingan nasional. Di situ tidak bisa dihilangkan peran negara ada. Apakah itu telekomunikasi, apakah itu pertahanan, industri-industri pertahanan, apakah industri-industri strategis. Nah, di situ ada tuh unsur strategis kenapa harus BUMN, walaupun menguntungkan, tapi karena ini menyangkut kepentingan nasional. Lalu yang selebihnya, berikan ruang kepada pasar. Untuk pasarlah yang menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi kebutuhan masyarakat itu, kira-kira begini, ada demand di masyarakat, biarkan private sector yang memberikan supply. Tapi kalau kemudian ada, kira-kira gini, ada kegiatan yang financially visible, itu private sector sepenuhnya. Ada kegiatan yang economically visible, itu bisa private dan BUMN. Ada kegiatan yang tidak visible secara finansial, tidak visible secara ekonomi. Di mana? Itu ruangnya BUMN untuk mengerjakan. Karena financially not visible, economically not visible. Nah, kalau financially visible, let the market operate, let the market dominate. Gitu kira-kira begitu. Jadi menarik juga ya antara swasta dengan BUMN ya Pak. Jadi kalau Pak Anies tadi melihat bahwa swasta itu akan berperanan besar dan BUMN itu akan dikembalikan sesuai dengan undang-undangnya ya Pak ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting, kembalikan merit system di dalam BUMN kita. Luar biasa. Supaya prestasi menentukan posisi, bukan koneksi menentukan posisi. Kita kasih aplaus ya. Ya Pak Anies, ini ada pertanyaan berikutnya supaya nih. ordal-ordal selesai Pak, kira-kira gitu.